Apa judulnya Bapak Ibu? Berbahasa roh dan mengajar. Iya. Rasul Paulus itu berbahasa roh loh Bapak Ibu. Iya. Bahkan seluruh murid juga berbahasa roh. Karena apa? Pada saat Pentakosta turunnya Roh Kudus, mereka berkumpul semua dan mereka semuanya penuh dengan Roh Kudus dan mereka ngomong bahasa roh. Ya, Paulus saat itu belum ada. Tetapi kemudian Paulus juga berbahasa roh Bapak Ibu. Tetapi pada saat di hadapan jemaat dia tidak berbahasa roh. Dia berkata, lebih suka berkata 5 kata yang dimengerti daripada beribu-ribu kata yang tidak dimengerti dalam bahasa roh. Coba kita lihat ayat ini dulu. 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi ketika Rasul Paulus di hadapan jemaat, dia berkata lebih bagus 5 berkata yang bisa dimengerti dibandingkan beribu-ribu kata dalam bahasa yang tidak dimengerti. Kenapa demikian? Karena bahasa roh itu adalah bahasa komunikasi kita secara pribadi dengan Allah, bukan dengan manusia. Itulah sebabnya gak ada gunanya kita ngomong kepada manusia berbahasa roh, karena hanya Allah yang bisa mengerti. Jadi walaupun Paulus bisa berbahasa roh bahkan lebih banyak daripada semua orang pada saat itu, tetapi dia memilih hanya berbicara 5 kata yang bisa dimengerti dibandingkan beribu-ribu. Dan ini punya arti apa? Paulus bisa berbahasa yang dimengerti 5 kata karena sebelumnya dia berbicara beribu-ribu kata dalam bahasa roh. Jadi lewat bahasa roh itu dia diperlengkapi, dia diberikan kuasa, dia diberikan kekuatan, dia diberikan kemampuan, sehingga Pak, lewat 5 kata saja ada kuasa yang mengalir Bapak Ibu. Dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa menyembuhkan banyak orang sakit Bapak Ibu. Haleluya. Dan memang ketika saya berbahasa roh itu komunikasi kita dengan Allah, komunikasi dengan bahasa roh, maka roh yang mengajar kita. Dan lewat pengajaran inilah kita dibekali, kita diberikan kemampuan, kita diberikan pemahaman, sehingga apa? Ketika kita ngomong berikutnya, itu adalah ucapan yang berkualitas. Iya, coba kita lihat sekarang 1 Korintus 14 ayat 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti. Untuk apa Bapak Ibu? Mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Kalau ada kata juga Bapak Ibu, berarti sebelumnya ada proses pengajaran. Dan pengajaran ini siapa? Inilah Paulus yang diajari oleh Roh Kudus. Jadi pada saat berbahasa roh itulah proses Paulus mendapatkan pengajaran dari Roh Kudus, dibekali oleh Roh Kudus. Maka berikutnya pada saat dia ngomong di depan jemaat, itu adalah ucapan yang berbobot, dan itu bisa mengajar jemaat orang lain, mengajar banyak orang. Iya, karena itulah banyak orang salah mengerti tentang bahasa roh, bahwa kita harus ngomong di depan banyak orang. Itu salah Bapak Ibu. Itu adalah masa pribadi kita. Itu adalah saat teduh kita dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dan Roh Kudus mengajar kita. Dan memang Roh Kudus ada untuk mengajar kita. Bahkan ketika pun kita berbahasa roh depan jemaat, ada 4 hal yang akan disampaikan. Ada 4 hal yang akan diberikan kepada jemaat. Kita masuk pada bagian kedua. Sekarang kita lihat ayat ke-6-nya. 1 Korintus 14 ayat 6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu apa? 1. Pernyataan Allah, atau dalam bahasa lain adalah revelation, atau pewahyuan, atau penyingkapan dari Allah. Itu 1, didapat oleh jemaat dari bahasa roh. Apalagi? Atau pengetahuan. Yang kedua adalah pengetahuan. Atau nubuat. Yang ketiga adalah nubuat. Atau pengajaran. Jadi ada 4. Ada penyingkapan. Dan saya sudah mengalami 4 hal ini. Dan inilah yang saya sampaikan kepada jemaat Bapak Ibu, bahwa lewat roh, pengajaran dari roh ini Bapak Ibu, ada singkapan-singkapan yang luar biasa. Pada saat Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Wujudnya dalam bentuk apa Bapak Ibu? Lidah-lidah seperti api. Padahal seringkali paling banyak Roh Kudus digambarkan dalam wujud apa Bapak Ibu? Burung merpati. Pada saat Yesus dibaptis, keluar, maka Roh Kudus turun, dan wujudnya dalam bentuk burung merpati hingga pada Yesus. Tetapi kenapa pada saat Pentakosta turunnya Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah seperti api? Kenapa tidak burung merpati juga? Kenapa bisa demikian? Nah, itu dapat persingkapan Bapak Ibu. Karena pada saat Yesus dibaptis, Roh Kudus tidak berbicara. Bapa yang disukai yang berbicara. Tetapi pada saat Pentakosta turunnya Roh Kudus atas murid-muridnya, Roh Kudus yang berbicara. Itulah lidah-lidah Roh Kudus. Itulah sebabnya sekian saat kemudian, maka lidah inilah yang ada pada lidah bibir murid-muridnya untuk diperkatakan. Karena murid-murid kemudian berbicara dalam bahasa lain atau dalam bahasa roh. Bukan
ucapan mereka, tapi ucapan Roh Kudus yang mereka perkatakan. Karena itulah wujud turunnya Roh Kudus pada saat Pentakosta, bukan berupa merpati, tapi dalam bentuk lidah. Karena sebentar lagi Roh Kudus akan berbicara memakai mereka. Nah, jadi Tuhan menyingkapkan baca hal-hal baru. Kenapa? Karena lewat Roh Kudus ini, Roh Kudus bisa membuat kita penyingkapan baru. Anda Bu, haleluya, berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Itu satu. Jadi tadi ada penyingkapan atau penyataan Allah. Yang kedua, pengetahuan. Dan saya juga ini mengalami, dan saya yakin juga saudara bisa mengalami, atau mungkin juga sudah mengalami, seperti internet lewat media sosial. Saudara tahu, saya belum pernah memakai itu sebelumnya. Tapi gak tahu gimana, sekarang ini, wow. Ini sekarang kegiatan saya dari Senin sampai Sabtu, itu tentang website, online, Facebook, Twitter. Ini semua dimampukan. Dan itu tujuannya bukan untuk saya ngobrol, menghabiskan waktu dengan banyak orang. Bukan Bapak Ibu, tapi untuk menyebarluaskan Injil. Lewat sarana media sosial. Saudara tahu, apa yang saudara dengar sekarang, korban yang saudara dengar ini, minggu depan, atau 2 minggu lagi atau sebulan lagi sudah tersebar ke seluruh dunia. Amerika bisa dengar, Eropa bisa dengar, segala macam. Setelah saya edit, saya potong awal dan akhirnya, juga mungkin ada kata-kata yang nggak pas gitu Bapak Ibu. Setelah itu kemudian saya upload, masuk YouTube, maka tersebar ke seluruh dunia. Jadi Amerika sudah ngerespon, Australia sudah ngerespon, Eropa sudah ngerespon, semuanya bisa ngerespon. Sebelumnya saya tidak pernah belajar itu semua, Bapak Ibu. Sebelumnya saya tidak pernah belajar itu, tidak terpikiran itu, sekarang sudah terjadi. Terus apa lagi tuh? Nubuatan juga sama, Bapak Ibu. Nubuatan juga dalam pelayanan. Seperti Pak Paryaji, kayaknya ucapan biasa, Bapak Ibu. Misalkan pada saat jemaat altar call, ya, jemaat berkata, "Oh Pak, sudah stadium 4 Pak, kanker." Pak Paryaji kadang-kadang apa? "Sembuh kamu, sembuh. Kamu beriksa ke Singapura, kamu jalan-jalan." Itu nubuatan Bapak Ibu. Dan benar nubuatan. Ketika periksa di Singapura, tidak ada apa-apa, sudah sembuh. Jalan-jalan aja di Singapura, di Orchard Road. Demikian juga jantung juga sama. Betapa seringnya kita juga bernubuat Bapak Ibu. Sakit jantung, oke. Periksa dokter lain. Jangan dokter yang sama, dokter lain. Kamu sudah sembuh, diberikan jantung yang baru. Jantung atlet. Jantung atlet itu artinya jantung yang hebat itu Bapak Ibu. Atlet kan sudah terlatih jantungnya, pernapasannya, pompa darahnya, segala macam Bapak Ibu. Jadi bukan jantung manusia biasa, normal. Jantung atlet, luar biasa. Itu didapatkan baca jemaat. Haleluya. Terkesan kayaknya biasa gitu Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya itu adalah penuh kuasa karena ucapan iman. Saudara jangan terkecoh oleh doa. Ketika orang doa kadang-kadang sampai nangis, getar-getar, nunggang-nungging gitu Bapak Ibu. Wah, ini doa kusuk banget ini. Pasti dijawab Tuhan doanya. Seringkali justru doa seperti itu seringkali lebih tidak punya kuasa dibandingkan doa seperti ucapan. Kamu sembuh besok. Kamu bisa dokter, kamu jalan-jalan saja di Singapura. Itu ternyata kuasa. Doanya lebih tokcer dibandingkan yang terkesan nunggang-nungging gitu Bapak Ibu. Yang kayaknya bergetar segala macam. Kenapa? Karena pada saat diucapkan itu penuh dengan iman. Itulah sebabnya Alkitab di dalam Ibrani atau Yakobus Bapak Ibu berkata tentang Elia. Elia ada 2 kali berdoa. Pertama adalah pada saat dia mengutuk Raja Ahab tentang kemarau 3,5 tahun. Lalu yang kedua, ketika dia berdoa untuk minta turun hujan. Kalau saudara lihat doanya ini, saudara pasti lebih cenderung percaya, cenderung yakin doa yang sungguh-sungguh dari Elia lah pada saat dia minta turun hujan. Kenapa? Karena sampai 7 kali dia nungging minta hujan Bapak Ibu. Ya, sedangkan kalau pada saat dia mengutuk tentang kemarau, dia tidak terkesan tidak berdoa. Dia hanya berkata kepada Ahab, "Hai Ahab, karena kamu telah berdosa, 3,5 tahun kemarau akan terjadi Israel." Tapi justru kata Tuhan, doa pada saat dia mengutuk itulah doa yang paling berkuasa. Walaupun terkesan bukan berdoa, tapi hanya sekedar berkata, 3,5 tahun terjadi kemarau. Kenapa itu menjadi doa justru lebih berkuasa, lebih berkenan di Allah? Karena dia mengatakannya dengan iman. Sedangkan kalau ia minta turun hujan tadi Bapak Ibu, sampai nungging dia Bapak Ibu, suruh abahnya pergi, lihat ada awan tidak? Oh belum ada. Oke, doa lagi. Setelah itu sekarang lihat lagi ada awan belum ada. Ya, nungging sampai 7 kali loh Bapak Ibu, sampai 7 kali. Barulah yang ke-7 si hambanya berkata, "Oh Tuhanku Nabi, sudah kelihatan awan sebesar telapak tangan." Setelah 7 kali 7 kali loh Bapak Ibu. Jadi ini terkesan doa aja serius, terkesan doa aja lebih ini Bapak, didengar Tuhan. Nyatanya tidak, perlu 7 kali dia berdoa. Ya, perlu 7 kali. Sedangkan pada saat dia minta kemarau, dia terkesan tidak berdoa, malah terkesan marahi Raja Ahab. Ya, sama juga seperti saudara lihat juga Pak Paryaji. Pada saat atau kita juga Bapak Ibu, ketika kita menubuatkan itu, terkesan itu tidak berdoa. Kamu sembuh, ya, diberikan jantung atlet. Kamu ke Singapura, jalan-jalan aja gitu. Terkesan tidak berdoa. Berapa Ibu ya?
tapi justru ini yang sering terjadi kuasa. Kenapa? Terjadi kesembuhan, ada jantung baru. Kenapa? Ucapan-ucapan iman. Tapi banyak orang bukan ucapan iman, tapi menunjukkan apa? Terkesan doanya secara tubuh saja, ia terkesan serius, tapi imannya tidak ada. Karena itulah bagi setiap kita hari ini, hati saudara, iman saudara yang menentukan apakah saudara diterima doanya, bukan bagaimana saudara berdoanya. Apakah jengkang-jengking, apakah segala macam nangis-nangis, ya nangis bombay segala macam, itu tidak ada urusan. Tapi ada iman tidak di hati saudara. Nubuatan ini sering terjadi. Terkesan tidak berdoa, kamu sembuh. Kamu sembuh, kamu hamil, amin Ibu. Kira-kira lebih dari 500 ibu-ibu yang mandul, saya coba berkata, pokoknya bulan depan kamu hamil. Dulu 500 ibu-ibu, Ibu. Terkesan itu cuma ngomong gitu aja. Ibu. Tapi luar biasa, sudah lebih dari 500 ibu-ibu. Sebenarnya bukan karena istrinya aja, suaminya juga. Ada juga suaminya lemah dan segala macam gangguan. Ada juga ibu-ibu ya, masalah tersumbatlah saluran hidung telur, adalah hidung telurnya tidak aktif dan segala macam. Tapi itu semua nyatanya bisa hamil. Halo Bapak Ibu, karena itulah bagi setiap kita hari, kita juga bisa mengalami nubuatan ini. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya, kita dapatkan semuanya. Amin. Haleluya. Nah, juga pengajaran juga sama. Pengajaran juga Bapak Ibu. Sebelumnya banyak hal-hal yang kita tidak mengerti, tapi lewat pengajaran disingkapkan Bapak Ibu. Ya, seluruh kebenaran itu bisa tersingkapkan. Sama seperti perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini sebenarnya sudah ada atau tidak Bapak Ibu? Sejak dulu. Sudah ada. Sejak zaman Tuhan Yesus sudah ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilakukan oleh Tuhan Yesus di loteng atas. Berapa Ibu? Tapi baru gereja Tiberias yang paling getol mengajarkan, menyingkapkan tentang perjamuan kudus. Ini sudah umur ribuan tahun ini. Sejak masa Tuhan Yesus sudah ada perjamuan kudus. Benar? Tapi kan baru gereja Tiberias yang paling getol tentang pengajaran perjamuan kudus. Berapa Ibu? Karena itulah lewat gerakan adanya Roh Kudus inilah sungguh-sungguh terjadi 4 hal terjadi. Itulah sebabnya Roh Kudus ketika kemudian terpaksa harus ngomong kepada jemaat, padahal sebenarnya Roh Kudus itu berbicara bahasa roh, ya, membuat kita bahasa roh itu pribadi. Tapi kalau seandainya terpaksa, 4 hal ini pasti juga terjadi bagi setiap jemaat. Ada penyingkapan, ada pengetahuan, ada nubuatan, ada pengajaran bisa kita alami dalam ibadah. Dan memang Roh Kudus itu juga mengajar. Coba kita lihat sekarang Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau Yesus berkata bahwa kamu di dalam firman-Ku, kamu menjadi murid-murid-Ku. Kalau ada murid, pasti ada guru. Nggak mungkin ada murid aja sendiri, kecuali autodidak. Kalau ada murid, ada guru. Lalu gurunya siapa? Kan Tuhan Yesus kan sudah naik ke surga. Gurunya adalah Roh Kudus. Dan itu juga dikatakan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus nanti akan mengajar kamu, akan mengingatkan kamu apapun perkataanku. Itu Roh Kudus yang mengajar. Jadi Roh Kudus yang mengajar murid-murid yang mau mengingatkan perkataan Yesus dan yang mengajarkan apa yang Yesus telah katakan. Haleluya. Iya, ada ayat itu Bapak Ibu. Jadi orang-orang dalam firman itu adalah murid Yesus dan pengajarnya adalah Roh Kudus. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu sebenarnya menunjukkan kepada siapa nih Bapak Ibu? Yesus. Yesus adalah sang kebenaran Allah. Maka kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Jadi Roh Kudus mengajar supaya orang semakin mengenal tentang Yesus, akan mengenal kebenaran Allah, dan itulah Yesus. Dan ketika orang tahu akan kebenaran Allah ini, maka orang akan dimerdekakan. Apa yang banyak kali membuat orang terikat Bapak Ibu? Penyakit. Orang terikat penyakit. Tapi ketika kita mengenal Yesus, oleh bilur Yesus, sang kebenaran itu, maka kita disembuhkan, kita dimerdekakan dari penyakit. Haleluya Ibu. Apalagi mengingat orang, kutuk resesi. Dan Roh Kudus mengingatkan kita akan kebenaran. Kebenaran itu oleh Yesus, maka kita dimerdekakan dari resesi. Maka saudara diberkati. Yesus kaya menjadi miskin, agar setiap kita hari ini kaya dan diberkati. Jadi Roh Kudus adalah sebagai guru bagi kita, mengajarkan apa perkataan Yesus. Dan semua orang diajarkan agar semua orang mengenal tentang Yesus, sang kebenaran Allah. Dan ketika kita tahu tentang sang kebenaran Allah, maka setiap kita hari ini dimerdekakan. Dimerdekakan dari maut, dimerdekakan dari penyakit, dimerdekakan resesi, dimerdekakan dari keterikatan, dimerdekakan dari apapun belenggu di dalam kehidupan kita. Mengenal Yesus, fokus kepada Yesus, maka setiap kita dimerdekakan dan kita berkemenangan. Amin. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, perisai iman dan berdoa dalam roh. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Siapa si jahat itu? Iblis Bapak Ibu. Panah api. Api hanya bisa dipadamkan oleh pakai apa Bapak Ibu? Air. Jadi perisai iman kita adalah perisai air.
Maksudnya apa Pak? Perisai iman kita perisai air. Pada saat kita percaya kepada Yesus, di dalam Yohanes 7 ayat 38-39 dikatakan, maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan air hidup itulah Roh Kudus. Dalam bahasa Inggris dikatakan lebih dahsyat lagi, maka dari dalam perutmu, your belly, akan mengalir sungai-sungai air hidup. Itulah sebabnya Bapak Ibu, pada saat kita percaya kepada Yesus, panah iblis ini tidak mempan kepada kita. Karena dari kehidupan kita banyak mengalir air. Kalau ada air, pasti panah berapi iblis dipadamkan. Itulah sebabnya pada saat kita percaya Yesus, tenang aja, panah api dari mana-mana padam semua Bapak Ibu. Kenapa? Kita penuh dengan air. Karena dari dalam hati kita akan mengalir aliran air hidup. Dalam bahasa Inggrisnya, dari perut kita akan mengalir sungai-sungai air hidup. Bukan satu sungai, sungainya banyak. Coba ditampilkan deh. Yohanes 7 ayat 38. Flow rivers of living water. Saudara itu rivers pakai S, benar? Artinya banyak sungai-sungai. Itulah sebabnya pada saat kita percaya kepada Yesus, pasti kita basah kuyup. Banyak sungai mengalir Bapak Ibu. Maka panah berapi iblis apapun itu langsung zut mati semua. Benar Bapak Ibu? Tuh, karena itulah kita tenang. Percaya kepada Yesus, mantap. Panah berapi tidak mempan kecuali panah cinta, amor. Karena itu pada api iblis beres semua, kita selesaikan. Karena apa? Dari dalam kehidupan kita akan mengalir sungai-sungai air hidup. Ayat terakhir kita baca, Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara pernah bertanya-tanya enggak? Kenapa harus berdoa dalam roh? Ini dari juga berkaitan untuk berjaga-jaga. Ini dalam peperangan. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, kita dibangun. Tubuh kita semakin kuat kalau dibangun Bapak Ibu. Dan roh itu kuat. Dan itu ucapan dari Tuhan Yesus sendiri pada saat di Taman Getsemane. Tuhan Yesus akan ditangkap. Tuhan Yesus berdoa Bapak Ibu. Tapi murid-muridnya apa? Tidur, ngorok. Ya, kenapa tidur? Karena pada saat itu sudah tengah malam. Rupanya murid-muridnya jarang begadang. Itulah sebabnya pada saat Yesus kembali kepada murid-muridnya, ditemukan murid-muridnya sudah ngorok. Mungkin Petrus paling kencang itu ngoroknya. Karena ngomong juga paling banyak. Amin Bapak Ibu ya. Iya kan? Petrus kalau paling sering ngomong. Benar Bapak Ibu ya. Kenapa pada saat itu tengah malam? Lalu Yesus berkata, berjaga-jagalah, berdoalah. Roh itu adalah penurut, tetapi daging lemah. Karena itulah kita berdoa dalam roh. Karena roh itu kuat membangun kita. Tapi kalau berdoa dalam daging, kita lemah, kita tidak ada kekuatan. Itulah sebabnya bagi kita juga hari ini, kalau saudara ingin kuat dalam peperangan rohani kita, saudara juga bisa berdoa dalam roh. Itu membangun diri kita, membangun tubuh, jiwa dan roh kita. Dan bukan berdoa dalam daging. Kalau daging itu lemah, doa saudara lemah, kekuatan saudara lemah. Ya, saudara tidak bisa bertahan dalam peperangan roh. Tapi hari ini saudara berdoa dalam roh yang membangun saudara. Berdoa dalam roh itu punya kekuatan. Maka berdoa dalam roh membuat kita bisa mengalami kemenangan dalam peperangan rohani kita. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.